Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas lokakarya hari ke-9 yaitu penyusunan asesmen. Pada modul yaitu kegiatan belajar ke-7. Di sini Bapak Ibu akan ditagih 3 lembar kerja yaitu LK7A, 7B dan 7C. Yang pertama menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. 7B yaitu menyusun sebuah instrumen asesmen formatif yang sesuai dengan KKTP. Lalu 7C menyusun sebuah instrumen asesmen sumatif yang sesuai dengan KKTP yang sudah Bapak Ibu susun pada tugas sebelumnya. Kita lihat pada modul di halaman 149. Ya, silakan Bapak Ibu cermati dulu modul ini, dibaca dulu dari awal sampai akhir. Ini merupakan konsep yang sebenarnya ya konsep lama tetapi diberikan pemaknaan baru dalam kurikulum Merdeka ini seperti kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Kalau dulu dalam kurikulum 2013 kita mengenal KKM, kriteria ketuntasan minimal. Di sini menggunakan istilah KKTP. Memang ada perbedaan konsep di situ, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui ketercapaian kompetensi pembelajaran. Nah, untuk tugasnya sendiri Bapak Ibu, untuk 7A, yaitu Bapak Ibu akan diminta menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Jika pada kurikulum 2013 lalu kita sering disuguhkan dengan istilah KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang kita analisis berdasarkan KD dengan menggunakan 3 aspek, ada kompleksitas, daya dukung dan intake begitu ya. Nah, di sini dalam kurikulum kurikulum Merdeka tidak lagi menggunakan istilah KKM tapi menggunakan istilah KKTP dengan rujukannya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, KKTP, untuk menyusun KKTP dalam kurikulum Merdeka, ada 3 pendekatan yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu menggunakan deskripsi kriteria yang paling sederhana dan paling mudah, lalu menggunakan rubrik, dan yang ketiga menggunakan interval nilai. Nah, nanti Bapak Ibu dalam implementasi atau dalam penerapannya di sekolah atau di instansi tempat kerja begitu, di satuan pendidikan masing-masing, boleh memilih mau menggunakan model atau pendekatan yang mana. Tetapi di sini Bapak Ibu akan berlatih menggunakan ketiga model tersebut. Nah, nanti penjelasannya sudah ada di dalam modul juga. Ya, nanti silahkan dicermati mulai halaman 150 ya tentang KKTP. Fungsi KKTP itu hampir sama dengan KKM, yaitu untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, Bapak Ibu kan kemarin pada tugas sebelumnya yaitu tugas LK 3, Bapak Ibu sudah menyusun tujuan pembelajaran, dan LK 4 Bapak Ibu sudah menyusun alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya Bapak Ibu akan menyusun KKTP ya. Jadi KKTP yang Bapak Ibu susun berdasarkan TP yang sudah Bapak Ibu kerjakan pada tugas 3 dan 4 kali lalu. Tetapi pada tugas LK7A ini Bapak Ibu tidak perlu menggunakan semua TP ya. Kalau semua TP itu seluruh fase banyak sekali. Cukup 1 TP saja untuk latihan. Jadi bisa ambil TP1 atau TP2 atau TP3 atau terserah TP berapa. Nah, TP itulah yang akan kita identifikasi, akan kita rancang KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Yang pertama dengan menggunakan deskripsi kriteria ini yang paling mudah, paling sederhana. Ya, jadi nanti silahkan dituliskan. Di sini ada nama ya. Nama itu bukan nama orang, nama guru atau nama siswa, tapi di sini adalah nama satuan pendidikannya ya. Jadi sekolahnya, sekolah mana, SD mana begitu. Lalu bidang studinya tentu saja pendidikan agama Katolik. Lalu tujuan pembelajaran silahkan dituliskan TP1 atau TP2 yang Bapak Ibu pilih, TP berapa. Lalu deskripsi kriterianya, ya. Deskripsi kriteria di sini yang dimaksud adalah kriteria yang menentukan apakah peserta didik itu telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Jadi di sini bisa berisi deskriptor atau deskripsi dari ketercapaian TP tersebut, ya. Contoh di sini ya. Kalau di sini contohnya pendidikan Islam punya, yaitu TP-nya memahami rukun Islam untuk menyembuhkan untuk menumbuhkan keyakinan dan ketaatan sehingga menjadi pribadi muslim ya, yang tafakuh fidin.
Lalu kriterianya, laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya memahami rukun Islam, perilakunya menggambarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat yang logis antara pemahaman ilmu dengan praktiknya di kehidupan sehari-hari. Jadi deskripsi pada kriteria ini bukan sekedar narasi, tetapi deskripsi yang terukur. Ada kata kerja operasionalnya yang dapat diukur, yang objektif ya, dan menggambarkan ketercapaian atau penguasaan kompetensi dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. Itu berdasarkan kriteria. Jadi sederhana, cukup deskripsi saja kriteria di situ bagaimana TP itu akan dicapai oleh siswa atau kompetensi apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Dengan kata lain, apa yang bisa dilakukan siswa, hal apa, konsep apa, keterampilan apa ya, kognisi, afeksi, psikomotorik apa yang dikuasai oleh siswa ketika dia dikatakan sudah mencapai TP tersebut. Nanti silahkan deskripsikan pada kriteria itu ya. Ingat bahwa kriteria harus terukur ya, harus ada KKO-nya, harus objektif, harus terukur dan kontekstual. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan rubrik. Nah, ini agak sedikit kompleks dibandingkan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi hanya kriteria, yang kedua ini menggunakan rubrik Bapak Ibu ya. Sama, nama satuan pendidikannya apa, bidang studinya pendidikan agama Katolik, TP-nya apa. Jadi TP nanti Bapak Ibu akan turunkan menjadi beberapa aspek penilaian gitu ya. Aspek penilaian adalah turunan dari TP yang mengandung KKO atau kata kerja operasional yang tercantum baik tersurat maupun tersirat dalam tujuan pembelajaran itu. Contoh kalau di sini memahami rukun Islam untuk menumbuhkan keyakinan tadi. Nah, aspek penilaiannya apa? Yang pertama, kemampuan siswa dalam menjelaskan pengertian rukun Islam ya. Lalu yang kedua, kemampuan dia dalam menyebutkan rukun Islam ya. Lalu apalagi silahkan. Kalau kita lihat di sini KKO-nya menjelaskan ya. Yang pertama menjelaskan, yang kedua menyebutkan. Nah, ini KKO-nya. Ini diturunkan dari TP tadi. Jadi TP tadi akan diturunkan atau dipecah ke dalam beberapa aspek penilaian yang lebih operasional. Nah, masing-masing aspek penilaian ini kemudian akan dideskripsikan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Di sini ada 4 kriteria ya. Ini untuk tingkat MI ya. MI itu Madrasah Ibtidaiyah, itu setingkat dengan sekolah dasar. Kalau SD itu ada mahir ya, cakap, layak dan baru berkembang ya. Jadi siswa dikatakan mahir untuk aspek penilaian ini ya jika apa? Ya, mahir ya. Berarti kalau mahir itu kan yang baik gitu ya, yang paling tinggi tingkatannya ya, paling kompleks begitu ya. Lalu dikatakan cakap jika bagaimana, lalu dikatakan layak jika bagaimana, dikatakan baru berkembang jika bagaimana. Jadi masing-masing deskriptor untuk setiap interval ini, kriteria ini saling berkaitan dan saling bersifat gradual. Gradual itu artinya meningkat begitu ya, meningkat semakin tinggi tingkatannya ya, pasti akan semakin rumit dan semakin kompleks deskripsinya. Ya, tidak mungkin semua deskripsi ini sama, empat-empatnya tidak mungkin. Pasti akan semakin kompleks ya, sesuai dengan tingkatannya. Kalau deskripsi mahir ya, pasti akan lebih kompleks, lebih berbobot dibandingkan yang baru berkembang gitu ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu buat deskriptornya itu bersifat gradual ya. Nah, ini untuk MI. Kalau kriteria untuk SMP ya, di sini SMP, SMA, MTS ya, Madrasah Sanawiyah itu setingkat dengan SMP. Ini agak berbeda dengan SD ya. Di sini menggunakan kriteria baik sekali, baik, cukup dan perlu bimbingan guru. Sama ya. Ini kriterianya ini diturunkan dari tujuan pembelajarannya. Dipecah dari tujuan pembelajaran itu kemudian diturunkan atau dipecah ke dalam beberapa kriteria yang terukur, yang objektif ya. Kemudian dideskripsikan masing-masing di intervalnya itu ya, baik sekali, baik dikatakan baik sekali jika siswa apa, dikatakan baik jika siswa bagaimana dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Ini yang menggunakan rubrik. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu menggunakan interval nilai. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini tidak dianjurkan atau tidak disarankan menggunakan nilai mutlak. Nilai mutlak itu seperti KKM yang lalu, misalnya KKM agama itu 70 atau 75. Nah, itu nilai mutlak. Jadi hanya satu nilai itu saja. Jadi di bawah 75 pasti tidak tuntas begitu. Nah, untuk Kumer ini sangat disarankan menggunakan interval nilai ya. Jadi rentang nilai sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Jangan hanya nilai mutlak satu angka saja ya, 70, 80 begitu.
Kriteria ketuntasannya di sini juga sudah ada contohnya Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya menggunakan interval. Jadi ini juga diturunkan, kriteria ini diturunkan dari TP. Misalnya siswa mampu menjelaskan makna sakramen ya. Lalu di sini rentangnya rentang skornya ya. Biasanya menggunakan 3 interval 0 sampai 40, 41 sampai 70, 71 sampai 100. Ya, Bapak Ibu juga boleh menggunakan interval sendiri. Tidak harus sesuai dengan contoh, tetapi lazimnya itu menggunakan rentang yang seperti ini. Ini untuk tugas 7A ya Bapak Ibu. Jadi cukup pakai pilih satu TP saja berdasarkan tugas TP yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Cukup pilih satu TP saja untuk latihan membuat KKTP. Dari tugas 7A ini kemudian akan dikembangkan, ditindaklanjuti ke tugas 7B dan 7C. Kalau 7B ini Bapak Ibu membuat asesmen formatif ya. Kalau formatif itu kan berarti tes yang dilaksanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan biasanya bisa di tengah atau di akhir proses pembelajaran. Kalau kemarin Bapak Ibu sudah ikut pendalaman materi itu ya, itu ada tes formatif kan? Itu biasanya di akhir hari pertama pendalaman materi itu ada tes formatif. Dan hari kedua juga ada tes formatif. Itu tujuannya untuk mengevaluasi proses pembelajaran dan sekaligus sebagai umpan balik bagi dosen untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan, yang dilalui oleh Bapak Ibu itu sudah berlangsung dengan efektif atau tidak. Jika kebanyakan tes formatifnya jatuh, pasti untuk hari selanjutnya akan ada perbaikan, entah itu metodenya atau bentuk soalnya, begitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh pada modul di sini juga sudah dijelaskan ya halaman 156 di situ tes formatif dan sumatif. Jadi Bapak Ibu akan mengembangkan bentuk soal ya. Di sini di template-nya ini nama ya, nama di sini maksudnya nama satuan pendidikannya ya. Lalu bidang studinya, tujuan pembelajarannya apa ya, yang Bapak Ibu sudah pilih di atas tadi TP-nya. Lalu KKTP-nya apa ya, KKTP-nya yang sudah Bapak Ibu susun tadi juga ya, boleh pilih salah satu, boleh yang berdasarkan kriteria atau berdasarkan rubrik atau interval nilai itu ya. Kemudian teknik asesmennya bagaimana, kisi-kisinya bagaimana, instrumennya apa, rubrik penilaiannya bagaimana. Nah, di sini juga sudah disajikan contoh. Kalau di sini KKTP-nya menggunakan KKTP berdasarkan kriteria. Jadi bidang studi, tujuan pembelajarannya, KKTP, teknik asesmen, kisi-kisi dibuat seperti ini. Nah, di sini untuk kisi-kisinya sendiri Bapak Ibu, karena ini berkaitan tentang kemampuan mempraktikkan tata cara wudhu, maka diturunkan menjadi beberapa indikator yang terukur berkaitan dengan KKTP ini. Misalnya melaksanakan rukun wudhu, melaksanakan sunnah wudhu ya. Lalu bobot setiap indikatornya 10, di mana masing-masing item ya, item bukan soal ini ya, tetapi item pernyataannya ya, itu seperti ini ya, ada beberapa nomor, ada 10 item begitu, 10 nomor item. Kemudian di bawah ini adalah instrumen asesmennya. Kemudian di bawah ini yang penting dalam menyusun instrumen asesmen adalah rubrik penilaiannya, karena ini menjadi pegangan bagi guru bagaimana menilai indikator yang sudah ditetapkan pada kisi-kisi sebelumnya dia. Jadi indikator yang pertama niat wudhu, kriterianya sangat sempurna cukup berbimbingan. Nah, jadi kalau misalnya siswa praktik wudhu, kemudian guru akan mengamati, menilai, nanti akan memberikan checklist di sini seperti lalu bagaimana ketika dia mencuci tangan, bagaimana ketika dia berkumur, bagaimana ketika dia mencuci hidung ya, sampai dengan nomor 10 karena sesuai dengan kisi-kisi tadi ya, ada 10 nomor ya, ada 10 nomor item atau 10 nomor butir yang diobservasi, indikator yang diobservasi begitu. Di sini yang diamati juga ada 10. Jadi antara kisi-kisi dengan rubrik harus sinkron. Nah, itu tadi adalah contoh untuk asesmen formatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan kapan itu disebut asesmen formatif, kapan itu disebut asesmen sumatif. Asesmen formatif itu jika asesmen itu dilakukan pada saat proses pembelajaran dengan fungsi untuk perbaikan pembelajaran. Jadi biasanya bentuk soalnya atau bentuk asesmen instrumennya tidak terlalu panjang lebar.
biasanya untuk melihat kemampuan siswa dalam menguasai sebuah materi, sebuah konsep, sebuah keterampilan yang disampaikan oleh guru ya. Seperti tadi contohnya kemampuan siswa dalam mempraktikkan wudhu, itu asesmen formatif. Tetapi kalau asesmen sumatif itu biasanya dilakukan pada akhir proses pembelajaran, bisa juga akhir semester atau tengah semester gitu ya, untuk menentukan ketercapaian pembelajaran dan juga bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menentukan kenaikan kelas atau kelulusan, itu sumatif. Nah, untuk sumatif sendiri biasanya itu disusun lebih kompleks karena ini menentukan ketercapaian hasil belajar siswa ya, atau tujuan pembelajaran, bisa untuk melihat apakah tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Maka nanti biasanya guru membuat tes tertulis. Memang tidak semua tes sumatif harus dalam bentuk tertulis, ada juga dalam bentuk praktik gitu ya. Tapi umumnya tes sumatif biasanya dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis ya. Tapi tidak selalu ya, Bapak Ibu ya, tergantung kompetensi yang ingin diukur. Nah, untuk di sini latihannya Bapak Ibu untuk tes sumatif nanti silahkan mengembangkan instrumen tes tertulis ya. Ini contohnya juga sudah ada di sini. Bidang studinya ya, formatnya sesuai dengan template yang sudah di-share, nama satuan pendidikannya ya, bidang studinya apa ya, sama dengan yang di atas tadi Bapak Ibu. Bedanya di sini nanti Bapak Ibu akan mengembangkan tes tertulis saja. Nah, di sini ada kisi-kisinya ya, indikatornya apa. Nah, di sini tingkat kognitif Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi indikator itu nanti masuk di level berapa. Apakah itu C1, C2, C3, C4, C5 atau C6. Lihat kembali taksonomi Bloom ya, atau taksonomi Anderson yang ada dalam materi atau modul ajar evaluasi pembelajaran pada pendalaman materi kali lalu. Nah, nanti setiap indikator ini kemudian akan dijabarkan ke dalam beberapa nomor soal, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini bobot dan juga ada bobot penilaiannya. Ini bobot penilaiannya, ini nomor soalnya. Ya, ini nanti karena ini satu indikator satu nomor soal ya. Bisa saja satu indikator bisa jadi dua bentuk soal, tidak masalah. Nah, ini di sini soalnya dalam bentuk uraian ya, soalnya uraian terbatas begitu ya. Dan yang tidak kalah penting juga di sini disertakan rubrik penilaiannya. Jadi ada indikator, ada tingkat, skor, dan kriteria penilaian ya, mirip dengan kunci jawaban gitu ya. Dikatakan siswa bisa mendapatkan skor 20 jika kriterianya ini ya. Di sini rubrik ini sangat jelas ya. Jadi kita tidak serta-merta memberikan skor siswa itu serampangan ya, harus berdasarkan rubrik. Saya memberikan skor 5 jika jawaban siswa kriterianya begini ya. Saya berikan skor dia maksimal 20 jika jawaban dia kriterianya seperti ini. Baik, demikian Bapak Ibu untuk penjelasan tugas LK7A, 7B dan 7C ini. Memang ini sebenarnya bukan barang baru bagi kita karena Bapak Ibu tentu selalu menyusun kisi-kisi ya, analisis KKM dan juga mengembangkan instrumen evaluasi. Tetapi dalam kurikulum Merdeka ini kita mempelajari beberapa konsep yang baru dalam menyusun KKTP dan juga dalam mengembangkan instrumen asesmen baik sumatif maupun formatif. Sehingga Bapak Ibu nanti diharapkan bisa mengembangkan KKTP sendiri dan mengembangkan instrumen penilaian sendiri sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing ya. Tidak sekedar ambil soal dari internet atau dari bank soal, pinjam soal dari guru lain di MGMP, tetapi betul-betul mampu mengembangkan soal sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan juga sesuai dengan materi yang sudah Bapak Ibu ajarkan selama proses pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami tugas LK7A, 7B dan 7C ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.